Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Alkisah yang dirahmati Allah. Pada kisah kali ini, akan mengkisahkan, kisah tentang, inilah 6 kesaktian atau karomah Syekh Siti Jenar, di luar nalar manusia. Terima kasih untuk menonton sampai akhir video, untuk mendapatkan manfaat, dari kisah ini. Yuk kita simak kisahnya. Syekh Siti Jenar, sangat terkenal di kalangan masyarakat Jawa, dengan kesaktian atau karomahnya, yang luar biasa, dan sulit untuk dikalahkan musuh-musuhnya. Namun, walau tingkat ilmu kanuragan Syekh Siti Jenar, sudah sangat tinggi, dan ilmu-ilmu yang dipelajarinya sangat mematikan, tetap saja dia tidak mampu mengalahkan Sunan Kalijaga. Dalam suatu kisah, dikisahkan, pertarungan Syekh Siti Jenar, melawan Sunan Kalijaga, berakhir dengan kekalahan, yang menewaskan Syekh Siti Jenar. Dan inilah 6 ilmu kesaktian atau karomah Syekh Siti Jenar yang terkenal. 1. Sepi angin. Ilmu kanuragan ini, mampu membuat tubuh orang yang mengamalkannya, menjadi ringan seperti angin. Dengan ajian ini seseorang mampu berpindah, dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Konon dengan ajian sepi angin ini, Syekh Siti Jenar dapat pergi salat, ke masjid-masjid yang dia kehendaki bahkan, hingga ke Masjidil Haram di Mekah. Menurut cerita para pengguna ajian sepi angin ini adalah, para pendekar dan juga para wali songo. Para sunan ini, memakai ilmu tersebut untuk tujuan berkumpul, dan menurut cerita, saat Sunan Giri membunyikan gongnya, maka para wali songo akan langsung berkumpul, padahal masing-masing dari beliau itu posisinya menyebar seantero Jawa. Tujuan berkumpulnya beliau-beliau itu, sudah jelas pasti membahas umat, serta upaya penyebaran agama Islam di Nusantara. 2. Ajian Bolo Sewu. Walau seorang diri, namun dengan ajian Bolo Sewu seseorang bisa menjadi terlihat banyak. Konon, dengan Bolo Sewu sendiri, seseorang akan ditemani 1000 jin, yang mampu menjaganya dari segala mara bahaya, yang menghadang. Bolo Sewu berarti 1000 pengikut, ilmu ini biasa digunakan oleh para pengikut Syekh Siti Jenar, untuk menghadapi lawan-lawannya. 3. Rogo Sukmo. Rogo Sukmo, dalam bahasa Jawa berarti mengambil jiwa. Ajian ini mampu mengeluarkan ruh dari raga dan kembali lagi pada saat yang diinginkan. Merogoh sukma digunakan saat ingin mengalahkan lawan, dengan tanpa terlihat secara kasat mata. Biasanya mereka yang hendak melakukan ajian ini, haruslah berhati bersih dan jauh dari keinginan duniawi. Selain sebagai sarana meditasi, ilmu rogo sukmo ini bisa digunakan untuk tujuan yang positif. 4. Ilmu Rajek Wesi. Ilmu kebal ini, bernama Rajek Wesi. Para pengikut Syekh Siti Jenar akan tidak mempan, ketika akan bacokan pedang, maupun pukulan benda keras lainnya. Tubuh akan setebal besi, sehingga tidak bisa dilukai oleh apapun yang menyentuhnya, dan berkat ilmu ini, tubuh seseorang akan kembali dan kebal, ibarat besi yang tidak mampu dipecahkan oleh apapun. 5. Grojok Sewu. Dari sekian ilmu, yang diwariskan Syekh Siti Jenar, ajian Grojok Sewu merupakan yang paling dikenal para jawara. Siapapun yang menimba ilmu ini, maka akan mampu merubah wujudnya, seperti yang diinginkannya. Dengan mengamalkan ajian ini, seseorang akan bisa berganti wujud, menjadi makhluk hidup seperti hewan maupun pohon, bahkan menjadi bentuk manusia. Ilmu Grojok Sewu ini, berarti 1000 air terjun, mengajarkan untuk berganti wujud, sesuai dengan keinginan masing-masing. 6. Ilmu Sirep. Ilmu sirep, tergolong sangat ampuh dan sering digunakan, saat menghadapi banyak musuh. Dengan ilmu ini kita mampu membuat banyak orang, menjadi tidur nyenyak, dan tak bisa bangun dalam beberapa waktu. Ilmu ini sering disalahgunakan oleh para maling, pada zaman dulu, dalam setiap operasi mereka. Saat ini, mungkin masih ada juga maling yang memiliki ilmu ini, terutama yang beroperasi di bagian kampung-kampung. Itulah 6 kesaktian atau karomah, dan ajian paling sakti peninggalan Syekh Siti Jenar. Semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sahabat Alkisah yang dirahmati Allah, terima kasih sudah menonton kisah ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam mengkisahkan kisah ini. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Tentunya, syukron.